Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Man 1 Pasuruan. Kali ini sama aku lagi, Tika, bareng narasumber kita yang penuh prestasi, segudang prestasi, Kak Yuni. Boleh dong disapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yuni Marata Salihah, alumni Man 1 Pasuruan tahun 2014. Wah, keren banget Kak Yuni. Nanti kita bakalan sharing-sharing cerita banyak ya, Sure. Kak. Oke. How's life, Kak? Gimana? Everything is great, and especially I came back to my school, so yeah, it's awesome. And thank you for inviting It me. sounds great too. Kesibukannya apa lagi? Okay, so for my activity for now, I'm one of the outdoor educator in Green School Bali, dan saya juga event director for Istanbul Youth Summit. I'm so curious about your daily activity. Right. How's Bali? How's Bali weather? Okay, so currently Bali is just raining, and also, but it's still awesome because we can do something inside Bali. Either it's outdoor or just indoor, but yeah, everything is good, and surrounded by nature is always happiness for me personally. It sounds so good. I want to go to Bali too. Yeah, sure. Okay. I think I want to ask about your college life. Alright. I want to go to the past. Mhm. Gimana sih Kak? Boleh dong kasih spoiler. Gimana sih college life? Stressful kah atau full of joy? Gimana, Kak? So let's turn back to my college memories, because I think this is also good things to share to you guys here, because some of you might go to university soon. And for my personal experience when I was in university, that was amazing, because that was unexpected that I can pursue my major in when I was in this school. I was in social studies and education, and I continue to study that in university until my master degree as well. So stressful is obvious, but it's something that we can highlight, because we know how struggle we are to study, because there's no something easy unless we want to take effort for our dreams. And it's stressful, but it's also awesome, because we can learn something from others. We can also learn how to manage ourselves. We never regret. For me personally, I never regret to take my study, take my education until master degree, because it was it brings me to my current life for today, because at first I just know, okay, social studies is just from A to B, let's say, for that. But when I was in university, I know how huge social studies itself, and now I can apply that in my professional life, in my school. And yeah, it's stressful, it's enjoyable, but it's also memorable. That's what I can say. I think that's so worth it ya. Yeah, that's Kita right. bisa menerapin ilmu-ilmunya di kehidupan Exactly. sehari-hari juga, especially for social science. That's true. That's true. Okay. I found that your English is so great. Any tips for English? Okay, so let me bring you to turn back again when I was here in Man 1 Pasuruan. I was taking my time to listen more song in English, and also I love to read a book here, and I was spending my time when in a free time I went to the library, and at that time I met Pa Effendi, if you know him, and he asked me, how do you love English? Because when he listened me, I sang English song, but he found me like, your English is good enough, and I just say to him like, yeah, I just love to listen music and also read a book, and after that I found myself I'm enjoying English so much,
at that time, and I commit to myself. I have to learn more about English. Either it's about writing and also speaking, is obviously, and about listening as well. After that, in my university, I took my class in international class. That's why every day also, wrote my paper in English, and also I communicate with my friends in English. And now, until when I was in master degree as well, I wrote my thesis. Both when I was in bachelor and also master, I wrote my thesis in English. That was my self-challenge. But now I can say that it's really worthy, because in my professional life here in Green School Bali, English is one of the things that I have to speak in every day to communicate with my students and also to my colleagues. Keren sekali, alumni MAN 1 Pasuruan loh. Yeah. Jadi Kak Yuni, do you take any courses, any English courses? That's obviously. This is also one thing that I want to share to all of you here, because learning English is not only one night show. So when I was in elementary school, I took English class that's outside of my school, and when I was in senior high school, I also learned with my teachers, but that's also not in my school. And every time I have university holiday, let's say just for 2 weeks or 1 week, I went to Kampung English in Kediri. And I just spend a lot of time to learn English. That's why it's not one night show, I can say. And if people wondering how do you speak English very well, because I just get used to speak in English, and also I just try to speak and also practice. Practice makes perfect. Berarti emang perjalanannya banyak banget ya Kak. Tapi emang belajarnya juga dari lagu, dari buku-buku. Betul. Gitu ya. Mungkin bisa diterapi juga sama teman-teman ya. Exactly. We have to find something that we interested. Kalau kita memang sukanya di movie, ya lihat aja semua movie yang harus janji juga commit to yourself untuk nggak pakai subtitle bahasa Indonesia, maybe gitu, sekalian belajar. Kemudian kalau memang suka dengerin podcast, listen more. Dan kalau podcast juga aku sukanya Jay Sherry, kalau teman-teman tahu itu podcast yang sering aku dengarkan, dan bahasa Inggrisnya juga bagus. So TED Talks atau Jay Sherry, that's one of the podcast that I used to listen. Jadi belajar Inggris tuh bisa dari mana saja. That's right. Oke. Kalau aku lihat nih ya, Kak ini sekarang benar-benar stunning banget ya, aku lihat benar-benar apa ya, Thank you kayak very much. oh you're so stunning gitu. Kira-kira waktu dulu atau mungkin lagi menjalani perjalanan, misalnya kayak pernah nggak sih ada ngerasain momen-momen redupnya kayak ketolak kayak atau apa gitu, pernah nggak? Mungkin bisa share gitu teman-teman, and how do you manage yourself to like deal with your failures? Okay. Talking about failures, and I can turn my words from failure to my challenge. Karena menurut aku dari aku sekolah SD, SMP sampai sekarang aja sebenarnya banyak banget kegagalan. Tapi aku merasakan kegagalannya itu aku ubah ya kegagalannya itu jadi kayak ini something new dan something yang memang nggak aku expect, tapi I have to face that. Dari aku SD, I left my school karena there's something that I didn't find interesting anymore. Karena karena pas waktu itu banyak ya kayak istilah pembulian kayak gitu. But they don't bully me, they bullied my friend. But I don't like the bully. That's why I left my school. Terus dengan itu aku pindah sekolah lain di kelas 6 SD. Wow. Tapi dari keputusan besar itu jadinya aku berani untuk kayak dengan kegagalan itu this is something new aja gitu, bukan kegagalan yang harus kita harus benar-benar sedih banget gitu. Jadi
SMP aku ketolak di SMP ku yang udah aku pengen banget, tapi aku sekolah di sekolahku yang aku pergi itu, jadinya aku belajar bahasa Inggris karena di waktu SMP aku juga masuk di kelas bilingual. Oh wow. Dan SMA juga ya, harusnya aku sekolah di Sidoarjo karena for your information guys, I'm from Sidoarjo, tapi aku sekolahnya di Bangil nih. Waduh, mana nih Sidoarjo? Nah, itu ada kegagalan juga yang aku alami. Aku ketolak di sekolah Sidoarjo, tapi aku menemukan sekolah Man 1 Pasuruan ini gitu. Jadi itu bukan kegagalan karena aku ngerasanya it brings me to my current life now, dan aku nggak pernah regret itu, nggak pernah menyesali. Dan kita sebenarnya untuk kegagalan itu nggak bisa kita hindari ya, nggak bisa kita manage, nggak bisa kita expect juga, tapi kita bagaimana kita menyikapinya itu gitu. So it's better for us to say that it's not failure but it's just new challenge gitu. Terus SMA aku jadinya di sini dan aku akhirnya jadi alumni Man 1 Pasuruan, dan jadi lulus alumni Man 1 Pasuruan aku sampai memutuskan untuk bisa kuliah di UIN Malang dengan Social Studies. Dan setelah itu nggak hanya belajar yang mau biasa-biasa aja, tapi kayak bisa dikatakan tambah ada challenge lagi. Dan mungkin itu bukan, aku nggak mau mengatakan ini kegagalan sih sebenarnya. Jadi kayak untuk S2 aku sebenarnya mau di luar negeri karena udah keterima di UK dan juga Australia. Wow. But I decided to pursue my master degree in UPI karena sebenarnya dulu banget itu S1 pengennya ke UPI, tapi orang tua belum mengasih izin gitu ya. Tapi S2-nya ternyata aku di UPI gitu. So kayak sebenarnya mimpi itu nggak pernah ada gagalnya, tapi kayak ya udah waktunya aja yang belum gitu. So yeah, I didn't say that it's my failure, but there's new steps of my life gitu. So yeah, that's all the things that I can share. Yeah, I think you like challenging gitu ya. Yes, Itu ya. that's true. Keren banget. Berarti failures itu bukan kegagalan ya. Kata Kak Yuni sih bukan kegagalan, tapi itu adalah challenge. Oke. Sebentar lagi kan mau SNBP nih Kak, atau SNMPTN, dia mau transisi ke perguruan tinggi negeri. Kalau dari kelas 12, dari teman-teman aku juga banyak banget nih Kak yang kayak bingung juga mau nentuin jurusan antara yang idealis atau yang realistis. Kalau dari Kak Yuni gimana sih tanggapannya? Harusnya kita pilih yang idealis atau yang realistis aja nih? This is something interesting to discuss about. And kalau menurut aku, we have to choose something that we are enjoy. Itu hal penting yang harus kita kita highlight, karena kita nggak mungkin dong bisa enjoy belajar kalau kita nggak suka bidangnya gitu. So sebelum memutuskan kayak misalnya, oke, kayaknya aku dari IPS mau ke Z gitu ya, kayak itu mungkin bakal dibutuhkan banget nih untuk 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan setelah teman-teman lulus itu. Tapi kalau teman-teman benar-benar tidak bisa mendapatkan atau tidak menemukan itu enjoyable for you, I didn't recommend that, karena belajar di university it's not that easy, dan teman-teman harus enjoy, kemudian teman-teman harus menemukan ini yang memang aku pengen cari tahu lebih dalam gitu. Karena aku memutuskan untuk meneruskan social studies karena di SMA di Man 1 Pasuruan ngerasanya I need to find more about social studies. That's why I learn more about social studies and educations, and I can say that I am passionate in education. So yeah, I want to know it more gitu. Dan kalau selain kita harus menemukan something that we really interested, kita juga harus tahu mana sih yang potensial ke depannya juga. So that's also considerable. Karena kita nggak mungkin dong kayak memilih jurusan kayak ya udah sih gabut aja milih yang ini gitu, karena atau mungkin juga milih sesuatu yang ini hype banget, ini termasuk jurusan yang harus yang disukai sama banyak orang, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam itu dan juga prospeknya ke depan kayak gimana gitu. So we have to find something interesting for that and also the great potential for the future gitu.
Berarti emang nemuin jurusan yang emang kitanya enjoy gitu ya. Karena emang menempuh pendidikan juga nggak bentar ya Betul, Kak. betul. Oke. Kenapa dari sekian banyak jurusan harus pendidikan? Okay, so as we know that education is one of the crucial thing to develop our country. So ya, aku sebenarnya pengen banget berkontribusi ya untuk negara kita Indonesia, dan itu dulu hasil dari obrolan sama kakak aku sendiri karena beliau prajurit TNI, dan beliau pernah bilang ke saya kalau ini caranya Mas untuk bisa berbakti atau berkontribusi kepada negara, so you have to find your own way gitu. So at that time I was thinking like what kind of thing that I'm really passionate, and I found education because I love how the school or the activity in at school, and education is one of the things that I really like to do, karena gak cuman kita deliver educational things to the students, but we also learn something new. We also enrich our knowledge gitu sih, karena ritmenya kita belajar, kita memberikan itu kepada murid, dan kita juga belajar dari orang lain. Berarti benar-benar disalurin terus. Betul. Oke. Aku mau nanya seputar profesi juga nih Kak. Dari teman-teman aku juga itu banyak banget yang kayak underestimate guru ya. Alright. Makanya mereka kayak bingung, denial gitu. Pendidikan atau enggak ya gitu. Menurut Kak Yuni, guru menjanjikan nggak sih Kak? Talking about menjanjikan atau enggaknya, it might be we might see the different perspective on it, right? Karena perspektif kita, kalau mungkin perspektif kita kayak guru yang menjanjikan itu yang PNS atau yang punya jabatan atau seperti itu. Tapi sebenarnya kita harus balik lagi, apa sih niat kita ada di education itu gitu. Dan kalau aku nggak mengejar jabatan, tapi how I can always deliver my knowledge to students. Dan itu perspektif aku yang menjanjikan, di aku, karena ya itu yang menjadi janji aku sebelumnya gitu. Karena material is not my one thing that I'm really focused on. So sebenarnya menjanjikan atau tidaknya kan beda perspektif. Nah, kalau mungkin teman-teman juga menggalaukan kayaknya nggak enak jadi guru karena gajinya kecil, ataupun kurang menjanjikannya karena mungkin jadi PNS-nya susah, atau mungkin nanti penempatannya jauh atau seperti apa, atau mungkin juga alumninya sudah terlalu banyak. But the things here, you have to find something unique from you gitu, karena kita harus juga menemukan something valuable from yourself. Kalau aku bisa katakan, I might be different with other teachers because I have a skill in English. Itu yang harus kita bisa find something unique from ourselves. Kita bisa aja sama seperti guru yang lain pada umumnya, tapi kita harus punya juga something unique, dan itu valuable gitu. Jadi kalau udah punya skill bahasa Inggris, bisa juga kerja di yang sekolahnya yang internasional, atau mungkin juga yang nggak cuman di scope yang mungkin teman-teman bilang kayaknya aku nggak bakal berkembang di situ gitu. Tapi teman-teman masih banyak banget, masih luas banget sebenarnya dunia pendidikan itu, karena dari pendidikan itu nggak hanya sekolah reguler aja, tapi ada internasional, kemudian ada yang sekolah nggak cuman di Indonesia aja, tapi juga sekolah Indonesia di luar negeri itu juga banyak gitu. So you have to know how huge our education life here gitu. Education scope is not only like this. It's really huge gitu. Karena huge. Karena kita nggak bisa nggak bisa menutup kemungkinan kalau memang education is one thing that we need to focus on gitu, untuk build and also to develop our nations gitu. Berarti itu semua tergantung sama niat. Selain itu juga explore diri kita sendiri gitu ya Pak. That's true.
Keren banget sih. Oke, untuk Kak Yuni, aku tadi sempat dengar ceritanya kalau misalkan mau kuliah di UPI tapi kehalang sama restu orang tua. Ini pasti banyak banget sih yang relate sama teman-teman aku. Pokoknya kayak kita tuh udah serp gitu sama jurusan ini, di PTN ini, tapi restu orang tua itu yang kayak ngejegal kayak gitu. Itu as a child, what should we do sih Kak? Apakah bener kayak pasrah aja atau defend gitu? Okay, so talking about parents, ini juga something I can find. This is one of the things that we need to do because it's worthy if we have a good communication with our parents. Karena kalau kita sebenarnya orang tua itu basicnya kita perlu mengkomunikasikan gitu. Karena mungkin orang tua belum mengiyakan keinginan kita karena kita belum jelas untuk memberitahunya gitu kepada orang tua. Kayak misalnya, ibu aku mau ini aja gitu, but you didn't deliver how and also why you have to choose that gitu. Orang tua kan pengen tahu kenapa anakku kenapa anakku kok pengen kesini gitu. Bayangannya orang tua aku personally pas waktu itu di Bandung itu jauh banget kan, jauh banget dan orang tuaku masih belum tahu bagaimana manage anaknya di sana dan kepada siapa harus komunikasi kalau anaknya di sana gitu. Dan aku juga belum tahu, belum menemukan jalannya pas waktu itu. Dan jadinya aku nggak bisa ngasih jawaban ke orang tuaku kenapa aku harus ke Bandung gitu. Dan siapa nanti yang akan bantu kamu di sana kalau misalnya sakit atau apa gitu. So I didn't have any reason for that. So I choose Malang. Pas waktu itu I choose Malang karena aku tahu it's accessible for them to see me dan aku juga bisa gampang lebih mudah untuk pulang dan itu menurut orang tuaku that's acceptable karena mereka juga dari akunya juga dapat jurusan yang memang juga sesuai. Tapi kalau misalnya teman-teman find something difficult to communicate with your parents, basically they just need to get the explanation, clear explanations. Sebelum teman-teman menemukan atau memutuskan aku harus memilih ini, you have to find the biggest why gitu. Itu yang aku pelajarin sampai aku berani untuk memutuskan S2 gitu. Karena menurut orang tua aku dulu kenapa nggak kerja aja gitu loh. Lulus S1 udah cukup deh kayaknya gitu, langsung kerja aja. Tapi I decided to pursue my master degree karena pada waktu dan aku udah menemukan biggest why-nya. Aku belum puas nih belajar gitu dan aku masih pengen belajar terus. Akhirnya aku bisa deliver explanations ke beliau dan semuanya runtut, mereka paham, akhirnya they say yes gitu. Dan aku bisa turn back itu mungkin kalau aku S1 dulu udah tahu kemana arahnya, kepada siapa aku berkomunikasi di Bandung, mungkin mereka akan say yes. Mereka nggak akan melarang gitu. Ya kalau memang teman-teman mungkin merasakan hal itu nanti sebaiknya dicari dulu the biggest why-nya kenapa teman-teman harus ke tempat itu dan juga teman-teman harus belajar untuk deliver itu kepada parents gitu. Berarti emang I think the key is communication. Explain and give them the reason. Ini real testy dari Kak Yuni ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu untuk ambil education karena emang tergantung kita juga sendiri. Jadi explore your passion sih. Yes, that's true. Dan satu hal yang orang tuaku highlight juga ya, ibuku pernah bilang ke orang tua lain yang beliau ini masih melarang anak-anaknya kayak mau kerja di mana masih harus janganlah gitu. Terus mau kuliah di mana masih janganlah kayak gitu. Terus ibu aku bilang kayak sebenarnya orang tua itu tugasnya untuk mengiyakan dan juga mendoakan gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada hak untuk melarang anak itu karena we know that their dreams big gitu. Dan orang tua tugasnya mengiyakan dan juga mendoakan aja gitu. So sebenarnya teman-teman nggak dilarang, tapi teman-teman hanya butuh menjelaskan lebih clear aja. Kemudian pasti nanti orang tua juga mereka tuh sebenarnya pengen tenang kan, teman-teman ada di mana aja itu pengen tenang. So communication is the key, the crucial key. I think that one is very useful.
but you also so brave to take any risk. Yeah. Kak Yuni tuh bener-bener kayak berani banget buat take any risk, dan kayak explain juga dan lain sebagainya, ambil keputusan. Terus kalau misalkan aku mau nanya nih Kak, kalau misalkan nantinya jangan sampai ya Kak ada yang nggak diterima SBB atau gimana gitu, gimana sih kita deal with that Justin gitu? Okay. Kalau Kak Yuni. Talking about dealing with ourselves is actually this is also one thing that I learned in the past 2 years. Living without expectation is way more calm, way more bring us peace gitu ya. Karena aku belajar untuk living without expectations, dan itu aku juga jadinya kita less stress, dan kita juga nggak sampai galau banget gitu. So kalau misalnya nih teman-teman nanti merasa kok kayaknya aku nggak bakal lolos di sini, atau mungkin udah ketolak di sini tapi you don't know where to go, you have to step back and then just ready to step more, gitu aja sih kalau menurut aku. Dan step backnya itu bukan berarti teman-teman gagal, bukan berarti teman-teman yang oke, kayaknya aku nggak bisa kemana-mana lagi gitu. Tapi step backnya itu untuk mempersiapkan kalau teman-teman akan melangkah lebih jauh lagi. Dari step backnya itu teman-teman do research, apa sih sebenarnya yang pengen aku cari di sini, apa sih yang pengen aku pelajarin, dan you have to know kalau university itu not only that gitu. Kalau mungkin teman-teman udah kayak ngerasa aku harus di universitas ini gitu, tapi guys, you have to know that other university also offers many things gitu. Karena kita mungkin kayak tahu universitas ini benar-benar bagus karena mungkin kita kenal alumninya, tapi di kampus lain itu juga punya yang seperti itu, hanya saja kita belum tahu. So you have to do research for that gitu. Jadi step back untuk mempersiapkan diri lagi, dan juga do research more about what something that you want to learn in the future. Dan dari step back untuk mengambil waktu untuk ngobrol lagi sama diri sendiri, kemudian mempersiapkan, terus komunikasi juga sama orang tua, dan you have to communicate with your friends as well. Tapi di situ juga teman-teman harus manage dirinya, bukan yang sampai menjudge dirinya, oke, aku gagal. No, you don't. No, I'm not allowing you guys to say that, karena itu nanti berakibatnya ke mental kita juga gitu. So you have to be brave to take any risk. Tapi teman-teman juga harus tahu apa sih yang harus siap dengan konsekuensi yang akan dijalani. Misalnya, kayaknya aku harus memilih universitas ini, konsekuensinya mungkin aku bakal lebih jauh dari orang tua, dan kemudian aku harus lebih kuat untuk lebih baik untuk manage keuangan atau seperti apa. Tapi for me, apapun itu change-nya, apapun itu keputusannya teman-teman, that's really worth it, karena I'm pretty sure itu yang bakal membentuk teman-teman gitu. So just step back to be ready to step more gitu. Research, I think that one is like one of the strategy buat lolos SNBP juga. That's true. Kayak ini juga dulu SNMPTN ya. SNMPTN di UIN Malang. Ya. UIN Malang. Another time aku banyak diskusi sama, dulu karena ada bimbel ya, jadi dulu sering komunikasi sama guru BK juga, Bu Ria itu yang sampai sekarang masih ada, yang alhamdulillah. Komunikasi atau kita diskusi sama guru BK itu penting banget, karena mereka they know our potential, dan mereka juga bisa merekomendasikan kita kemana. Mereka punya list kita bisa kemana aja. Kemudian juga diskusi sama bimbel, kalau teman-teman ada bimbel itu juga bisa, karena mereka kan juga bisa bantu ya dari nilai raport kita berapa, kemudian kita direkomendasikannya kemana kayak gitu. Itu sangat harus dilakukan, karena kayak misalnya kita udah misalnya kita kepedean, oke, tapi kalau kepedean kayaknya aku bisa deh masuk di kampus ini gitu, but we don't know like kayaknya passing grade-nya nggak cocok gitu. Daripada kita kepedean tapi kita salah jalur, better we do discussions with the expert, let's say for BK sama orang-orang di bimbel gitu. Kebetulan banget Mas Satu Pasuruan ada bimbelnya juga. Mungkin bisa dicoba sama teman-teman juga ya lain ya. Oke, dari tadi aku ngomong sama Kak Yuni, aduh asik banget, bener-bener
apa ya, nyambung dan bahasa Thank itu you mudah very much. dimengerti. Any communication hack nggak kak? Public speakingnya keren banget. Talking about public speaking, ini kayaknya lebih membiasakan untuk open discuss aja sama siapapun itu. Kayak mungkin kayak teman-teman mungkin yang introvert kayak aku nggak bisa deh kayaknya kayak gitu. Ini sebenarnya perlu dilatih aja gitu, kayak ya kita sebelum bisa ngobrol banyak, kita kan harus punya resource-nya ya. Kita juga mendengarkan, kita juga membaca, kita juga melihat gitu. So we find something interesting to talk gitu. Jadi kayak misalnya kita berdua nih tapi sama-sama nggak bisa memulai untuk obrolan, ya udah diem aja gitu kan. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk berkomunikasi sama orang lain, atau mungkin juga membiasakan diri untuk curious gitu, tapi yang bukan kepo banget gitu, kayak Ada boundariesnya. yes, itu jadi enak ngobrolnya. Kita find something enjoyable to talk, dan kita juga kayaknya ngobrol itu juga enak kok gitu. Karena mungkin orang juga mikir banyak banget sih ngomong kayak gitu, tapi ya kita harus tahu apa yang kita obrolin. Kemudian sebelum kita ngobrol, kita juga harus find something that we want to talk kayak gitu. Jadi biar kita obrolannya juga valuable kayak gitu. Jadi untuk public speaking sebenarnya butuh latihan aja, dan juga latihan, kemudian juga ya enrich more knowledge-nya itu. Just like what you said, practice make perfect. Yes. Tapi emang dari dulu Kak Yuni dari kecil itu emang vokal atau baru stand out waktu SMA itu Kak? I can say that my little Yuni is a vocal person, karena emang suka ngobrol, suka di panggung orangnya, dan itu juga yang sebenarnya jadi turn back aku sampai sekarang juga, karena kayak kalau kita nggak membiasakan dari dulu, kayaknya aku nggak mungkin deh jadi Yuni yang sampai hari ini gitu sih. Berarti emang dari kecil ya Kak? Ya. Sangat curious dari kecil. Oke, aku kemarin kan baca narasi tentang Kak Yuni di majalah itu kayak Kak. Aku tertarik banget nih sama kalimat dari seorang MC yang tidak punya panggung, alias dari acara rumah ke rumah, sampai pada akhirnya merasakan panggung internasional di beberapa negara. Keren banget dengan segudang prestasi itu. Apa sih resepnya Kak? Boleh kali di-spill dulu? Okay, so kalau aku bisa katakan ya teman-teman, aku orangnya nggak cukup dengan satu gitu. Kayak misalnya sebagai student di, let's say dulu di sini ya, di MAN 1 Pasuruan, aku pernah mencoba untuk jadi MC juga di graduations, karena kayaknya aku juga kayak skillnya nggak bagus-bagus amat, tapi aku mau untuk belajar. So willingness to learn something new is the key as well. Karena kalau kita ngomong sama diri, kayaknya nggak pantas deh, kayaknya aku nggak mungkin deh ada di titik itu gitu. Tapi kalau kita punya willingness untuk learn something new itu tadi, jadi kayak kayaknya aku bisa, why not? I will choose, I will take that gitu. I will take that opportunity. So willingness itu sendiri yang sebenarnya menjadi semangat aku, karena kayaknya jadi yang biasa-biasa aja itu kurang banget gitu. So kayak aku orangnya curious, dan aku suka belajar gitu. So itu sih, emang dulu dari panggung yang bukan ada panggungnya. Karena dulu kalau ada kumpulan di desa gitu, aku suka dipilih sama orang-orang, sama kakak aku sendiri juga, udah kamu coba gitu. Kemudian di sini ternyata juga dikasih kesempatan sampai bisa jadi MC-nya graduations, dan setelah itu kayak ternyata seru ya gitu, ternyata enak belajar something new yang sebelumnya nggak expect untuk belajar itu gitu. So belajar itu menyenangkan sebenarnya, dan kita mendapatkan ilmu baru itu juga nggak akan pernah sia-sia, karena itu yang jadi bekal gitu. Terus sampai di S1 aku sering juga ada MC kayak gitu, dan S2 karena memang bahasa Inggris juga, dan kemudian aku terbiasa dengan MC,
Kemudian I take my opportunity untuk join Istanbul Youth Summit Wow. pas waktu itu. Nah, Istanbul Youth Summit pertama kalinya itu aku menjadi delegasi. Karena dulu sebenarnya S1 aku pengen banget ikutan kayak seminar di luar negeri, but I didn't find something easy at that time karena pasti harus cari sponsor kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya baru berangkat itu S2. So I didn't say that's failure at first, right? Karena di bachelor aku kayaknya aku nggak bisa berangkat, bukan seperti itu, tapi nanti gitu. Dan berangkatnya ternyata di S2 pas saat itu. Akhirnya aku berangkat ke Istanbul, kemudian aku jadi delegasi, dan kebetulannya alhamdulillah grup aku terpilih menjadi best group untuk di ajang itu, karena kita harus present our social project. Dan tahun kedua I apply as their committee, akhirnya aku terpilih sebagai event directornya, dan sampai tahun ini juga aku jadi event director. Dan event director nggak hanya event director, karena they also know my skill in master of ceremony, so they also choose me as master of ceremony. And also I just enjoy learn something new, dan aku suka untuk mendapatkan ilmu baru gitu. I like your perspective, misalnya kayak nggak ada failures tapi ketunda juga tuh kayak. Sebenarnya Kak Yuni ikut event-event internasional itu tahu dari mana sih? Mungkin kayak teman-teman juga mau ikut kali ya event-event internasional kayak Kak Yuni. Okay. Cuman nggak tahu infonya dari mana Kak. Okay, so for today, everything we want to know, it's way more easier, right? It's super easy for us to find any information. Tapi di waktu aku S1 dulu kan belum hype banget untuk Instagram, kemudian Twitter atau Facebook. Facebook masih oke. Kita masih banyak update di Facebook pas waktu aku zaman S1 ya. Nah, aku di zaman S1 juga udah pernah jadi delegasi pemuda Indonesia ke Alor, Pulau Alor pas waktu itu untuk ekspedisi Nusantara Jaya di programnya Kementerian apa ya, pendidikan atau apa gitu pokoknya dulu. Dan itu teman-teman aku sekelas, they were wondering how do you know about that information. Yeah. Itu so aku bilangnya ke mereka, we have our phone. If you want to know more about what you are going, so just find out gitu. Dan kita harus optimize to use our internet, our smartphone. That's super smart. Kalau kita nggak gunakannya dengan smart, so there's no benefits of it, right? Dan pada waktu itu aku bilangnya cuma kita pun sama-sama punya HP, tapi nggak tahu aku kalian pergunakan itu untuk apa. Kalau aku carinya langsung di Instagram, aku bilang gitu. Aku cari aja keywordsnya apa yang aku pengen cari, keluar kok informasinya gitu. Dan I dare myself to apply gitu. Terus akhirnya oh gitu ya gitu. Akhirnya teman-teman juga mulai untuk cari informasi di Instagram. Dan pas waktu itu juga ada teman yang sampai tanya, kok kamu selalu lolos ya, atau kok selalu dapat aja informasi seperti itu, bagi-bagi dong ke kita kayak gitu, informasi kayak gitu. But in the fact, aku selalu membagikan itu ke teman-teman aku, but mungkin kita langsung scroll down. Itu yang sangat possible happen ke kita. Kayak ngerasa kalau grup penuh itu kayak apaan sih ini, langsung scroll down kan. Tapi aku orangnya tipikal yang apapun itu yang dikirimkan sama siapapun di grup ataupun di personal message, that's really worthy for me to read gitu. Jadi aku hobinya sebelum tidur aku liatin storynya teman-teman aku baca di grup satu-satu. Itu it takes time, tapi itu worth karena pasti ada informasi di situ. Dan kayak misalnya either it's information about our needs, we also get information about our friends. Kayak sesederhananya kita nontonin story-nya teman-teman ya, kayak ngapain sih ngabisin waktu banget nontonin story. Tapi menurut aku nggak menghabiskan waktu, karena aku jadi tahu oh kabarnya teman aku seperti ini, oh teman aku melakukan hal ini gitu. Atau mungkin dia lagi nge-share informasi kan, oh ternyata ada informasi ini nih gitu. So I try to apply. Jadinya kayak ngabisin waktu untuk membaca story-nya teman-teman ataupun membaca informasi di grup itu, it's really worthy gitu. So sekarang apalagi udah sangat smart,
apapun gampang, ada ChatGPT. If you just type what kind of international Yeah. seminar in Turkey or in Malaysia, semuanya keluar gitu loh. Jadi apapun itu semuanya easy. Yang penting kita mau atau tidaknya. Oke, awalnya coba-coba, tapi siapa tahu jadi That's luar right. biasa. I think phone is like privilege for us. That's true. Okay. Yeah. Okay. Last one, I wanna ask, apa sih pesan dari Kak Yudi buat teman-teman satu Pasuruan? Alright, so for all students in MAN 1 Pasuruan, never give up, karena apapun mimpinya teman-teman itu semuanya worthy, semuanya berharga, dan terutama teman-teman sendiri gitu. Karena kita mungkin ngerasanya kayaknya aku mau biasa-biasa aja, tapi you guys here beyond everything gitu. Sebenarnya teman-teman itu sudah luar biasa banget, tapi kalau mau luar biasa itu sangat sangat luar biasa gitu. So apapun mimpinya teman-teman itu sangat berharga, karena Allah sudah menciptakan teman-teman itu sangat berharga, dan Allah juga bilang apapun yang kita inginkan itu sebenarnya ya it belongs to us gitu, dan Allah juga pasti works on it gitu. So just believe in yourself, trust to Allah, and ya expand your boundaries. Kalau itu takdirnya ya kita kejar ya Kak Sure. ya. Okay, thank you so much Kak Yudi, very Thank you very much for insightful. having me. Keren banget. Terima kasih sharingnya, sangat-sangat bermanfaat. Oke, buat teman-teman yang nonton jangan lupa untuk explore your passion for your better future. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.